Saya bantu ya? Bukan, nggak usah Bu, biar Bibi aja. Ya ampun Bi, nggak apa-apa. Lagi pula saya juga nggak ada kerjaan. Kok saya nggak ngapa-ngapain? Bukan Sa, baik banget sih. Bisa aja Bibi. Masak apa biarin ya? Kita masak opor. Ya udah, aku bantuin. Kanza, Mas, Mas Bayu mau apa? Mau aku ambilin? bukan itu. Bibi ke belakang dulu ya. Iya. Aku mau minta maaf sama kamu. Kamu minta maaf untuk apa, Mas? Emang kamu ada salah? Mulai sekarang, aku akan lebih mempercayai kamu. Terima kasih ya, Mas. Aku senang dengernya. Mas Bayu. Kamu udah melakukan hal yang tepat. Keputusan kamu yang terbaik. Sekarang saatnya aku harus pergi. Enggak, Sarah. Tolong, kamu nggak boleh pergi. Jangan. Mas, tapi sekarang kamu itu sudah punya Kanza. Dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dia udah merawat keluarga ini dengan sungguh-sungguh. Merawat kamu, merawat anak-anak, rumah ini. Yang dia butuh cuma satu, yaitu dukungan kamu. Itu penting untuk dia. Kamu tetap harus ada di sini. Jangan pernah tinggalin aku. Mas Bayu, aku akan selalu ada di dekat kamu. Aku selalu mengawasi kamu. Sarah. Oma, maaf ya Oma, aku nggak sengaja. Sudah, kamu tidak usah stres seperti ini. Biar nanti Oma yang atasin semua. Kamu tuh tenang aja, ya? Oma nggak bisa Oma, perempuan itu udah menguasai Papa. Oma akan selalu mendukung aku sama karena dia kan? Apa yang kamu mau lakukan? Sesuatu yang akan membuat mata Papa terbuka lebar dan memilih aku atau istri barunya. Maksud kamu? Lucu deh. Yang ini tuh mirip sama yang aku suka itu loh, Mah. Yang di toko ini loh. Ya, beli ya. Tapi aku mau yang warna pink.
asik aja. Aduh, ibu gak salah denger nih. Tadi lo belain ibu sama Tasya. Cakep gitu. Aku nggak bilang siapa-siapa. Aku cuma mau kalau misalkan ibu mengaku dan berjanji untuk tidak mencuri lagi, Bu. Aku udah nggak mau, Bu, ada drama lagi, Bu. Aku juga nggak mau kalau misalkan ada sampai polisi datang ke rumah ini lagi. Belagu, songong. Kesel. Mama kesel banget sama dia. Gayanya tuh lihat, masih aja songongnya minta ampun. Ya gimana, Ma? Namanya juga dari orang pas-pasan, terus menikah sama orang kaya. Ya pantas gayanya selangit. Tapi nyebelin banget Tasya. Masa dia nggak paham juga, dia nggak sadar juga, dia nggak menghargai kalau Mama ada di pihak dia untuk melawan itu nenek lampir. Hah? Udah deh, mending kita makan. Ada mikirin nikah dia. Kesel banget. Ada gunanya. Kirana, kenapa? Kok papa yang datang? Kan aku panggil mama. Loh, memangnya papa nggak boleh lihat anaknya sendiri? Ada apa sayang? Pak, mama pergi ya? Sayang, ada apa, sayang? Kamu sesak napas lagi? Enggak, aku cuma mau ditemenin mama. Oh yaudah, sini. Ada mama kok di sini, sayang. Sebenarnya Kirana itu kalau lagi sakit biasanya senangnya tuh dipeluk-peluk sama mamanya. Sini, mau peluk ya. Kamu jangan sakit lagi ya. Mama panik loh. Mama juga jangan sakit lagi. Iya, sayang. Alhamdulillah, Dok. Alhamdulillah. Mbak, Mbak. Tasya bukan anak Pak Tantri. Tasya bukan. Hasan! 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 Dok! Tolong, Dok! Tolong! Hasan! Hasan! Gimana kalau aku gak bisa menemukan Pak Hasan?
aku tidak akan pernah menemukan keberadaan anakku. Sayang, kamu kenapa? Hah? Ayo, bangun, kita ke kamar ya. Ayo, bismillah. Kamu istirahat di kamar, nanti biar aku telepon dokter Rafiq ya. Ayo. Istri saya kenapa, dokter? Tekanan darah Bu Tantri tinggi, Pak. Maka Ibu Tantri mengalami pusing dan juga pingsan. Seperti juga Ibu harus banyak istirahat ya, Bu. Dokter, bagaimana saya bisa istirahat? Saya terus memikirkan keadaannya Pak Hasan ada di mana. Karena hanya dia yang tahu di mana keberadaan anak saya, Dok. Maksud Ibu? Saya punya anak, dokter. Saya pernah kecelakaan. Tapi waktu itu saya hilang ingatan. Saya nggak tahu masa lalu saya seperti apa. Dan kemungkinan hanya Pak Hasan yang bisa mengenalnya dan tahu keberadaan anak saya di mana. Wah, saya baru tahu soal ini, Bu. Maafkan saya, Bu. Andai kemarin saya nggak keluar dari ambulans, mungkin Ibu udah bisa mengetahui keadaan anak Ibu dari Pak Hasan. Sekali lagi saya mohon maaf ya, Bu. Dok, bisa bicara di luar sebentar? Baik, Pak. Saya permisi, Bu. Bukan saya nggak apa-apa. Saya cuma pusing aja, Bu. Mau saya bantu? Nggak usah. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa. Kenapa ya? Setiap aku ketemu Kanza, aku merasa seperti dekat dengan anakku. Kalau anakku sudah besar, pasti udah sebesar Kanza. Ya Allah, aku rindu. Aku rindu anakku. Dok, terima kasih sudah memeriksa istri saya. Sama-sama, Pak. Memang sudah tugas saya. Gini, Dok. Saya ingin tahu soal Pak Hasan. Apa sudah ada informasi dan titik terang? Belum, Pak. Tapi kami akan terus mencari keberadaan Pak Hasan, Pak. Karena kondisi kesehatannya juga sangat mengkhawatirkan. Karena itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Pak Hasan, Pak. Ya, Dok. Soalnya Pak Hasan ini kan harapan satu-satunya istri saya. Jadi kalau ada informasi terbaru, tolong hubungi saya. Dan saya juga akan berusaha untuk membantu mencari Pak Hasan. Ya. Pasti, Pak. Baik, kalau gitu saya permisi dulu, Pak ya. Baik, Dok. Mari, Pak. Mari, Dok. Sayang, kamu mau kemana? Enggak. Dokter bilang kamu harus istirahat, kamu harus banyak istirahat. Kamu masih lemah. Enggak. Papa punya nomor teleponnya Kanza nggak? Mama cari-cari, nggak ada. Mama lupa taruh di mana.
Untuk apa nomor Kanza? Entahlah, Mama juga nggak tahu kenapa setiap kali ketemu Kanza, Mama seperti ketemu anak Mama sendiri. Mama ingin ketemu dia, Pak. Supaya hati Mama lebih tenang. Iya, tapi sekarang ini Mama harus istirahat. Gimana Mama bisa ketemu Kanza kalau Mama belum sehat? Ya kan? Tapi Mama nggak bisa tidur, Pak. Ya. Bisa sekarang nggak? Iya sayang, tapi gini loh. Kanza itu kan harus mengurus anak-anaknya Bayu. Dia juga harus kerja, mengajar. Ya kan? Kita nggak bisa langsung gitu aja ketemu sama dia. Mungkin aja dia sibuk. Udah gini aja. Nanti biar aku yang ngurus waktunya untuk ketemu sama Kanza. Ya? Tapi sekarang ini kamu harus istirahat dulu yang banyak. Ya udah. Ayo. Mundur.